Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga saudaraku semua peserta PJJ pembelajaran tematik selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang desain pembelajaran tematik. Setelah kita kemarin membahas tentang pemetaan, analisis SKL, KIKD, konsep pembelajaran tematik dan penilaian tematik, sekarang kita akan membahas desain pembelajaran tematik. Adapun kompetensi dasar yang akan kita tuntaskan pada pembelajaran sesi ini, yang pertama adalah Bapak dan Ibu memahami rambu-rambu desain pembelajaran tematik terpadu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mampu merancang desain pembelajaran tematik terpadu dengan indikator. Yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu mampu menjelaskan komponen-komponen dalam desain pembelajaran tematik. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan rambu-rambu pembuatan desain pembelajaran tematik terpadu. Dan yang ketiga adalah menyusun desain pembelajaran tematik terpadu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Setelah kita punya bahan atau bekal dari penilaian, kemudian kita punya bekal tentang konsep pembelajaran tematik, proses pembelajaran tematik, maka kita akan mencoba merancang atau mendesain pelaksanaan pembelajaran tematik atau menyusun rancangan pembelajaran tematik. Apa saja rambu-rambu yang perlu diperhatikan? Mari coba kita cermati materi yang berikut ini. Sebelum kita mencoba merancang desain pembelajaran tematik, kita samakan persepsi tentang komponen-komponen dalam desain pembelajaran tematik. Di dalam desain pembelajaran tematik sesuai dengan SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim, setidaknya ada tiga komponen yang wajib ada pada rancangan desain pembelajaran tematik. Ketiga komponen itu, yang pertama adalah tujuan. Pastikan dalam rancangan yang Bapak Ibu susun nanti tercantum tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik kita dalam satu kali pembelajaran tematik apa? Pastikan tercantum dalam desain. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran. Apa yang dilakukan oleh peserta didik dan apa yang dilakukan oleh guru. Semua harus sinkron. Kemudian komponen yang ketiga adalah penilaian. Dalam hal ini rancangan penilaian berupa bentuk penilaian maupun jenis penilaian yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi yang dibelajarkan. Mari kita bersama-sama mempelajari bagaimana teknik merumuskan tujuan. Bahwa sesungguhnya tujuan itu mencerminkan arah pencapaian kompetensi. Dengan kata lain, di dalam tujuan itu pasti tercermin KD yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian diupayakan mengandung unsur A, B, C, D atau rumus A, B, C, D. Apa itu rumus A, B, C, D? Pastikan di dalam tujuan itu ada A-nya adalah audience, dalam hal ini peserta didik. Kemudian B-nya adalah behavior, perubahan perilaku. Kemudian C-nya adalah condition, dengan melakukan proses pembelajaran yang seperti apa, kondisi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Kemudian degree, ada tingkatannya. Jadi batasan pencapaian kompetensi yang akan dilakukan selama satu kali pembelajaran. Kalau rancangan pembelajaran itu untuk satu kali pertemuan, itu harus jelas. Kemudian pastikan tujuan yang Bapak Ibu cantumkan nantinya bisa diamati dan terukur.
Salah satu tekniknya adalah dengan menggunakan kata kerja operasional. Kita akan lanjutkan komponen yang kedua setelah tujuan adalah kegiatan pembelajaran atau aktivitas belajar. Di dalam kegiatan pembelajaran, pastikan Bapak Ibu menampakkan aktivitas belajar dengan menerapkan pendekatan saintifik. Saintifik tidak perlu kita bahas lagi. Yang dalam hal ini saya berasumsi teman-teman sudah paham bahwa saintifik meliputi proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba dan mengasosiasi serta yang terakhir mengomunikasikan. Kemudian pastikan di dalam aktivitas belajar itu sistematis. Tadi ada pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian pastikan juga menerapkan pembelajaran tematik terpadu dengan menerapkan literasi 4C atau terdiri atas berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta jangan lupa pastikan pembelajaran yang HOTS atau pembelajaran yang menerapkan higher order thinking skill. Dan pada komponen yang ketiga adalah komponen penilaian otentik. Dalam komponen penilaian otentik ini meliputi penilaian sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Dan di dalam rancangan desain pembelajaran yang akan Bapak Ibu susun, bisa nanti dicantumkan secara garis besar instrumen penilaian yang akan dilakukan. Kalau tidak termuat dalam desain pembelajaran yang Bapak Ibu susun, yang menurut Menteri itu 1 lembar, RPP 1 lembar. Nah, untuk meminimalisir halaman, maka bisa Bapak Ibu cantumkan nanti pada lampiran, dilampirkan. Tidak harus langsung tampak pada desain, tapi pastikan ada di lampiran. Berikut Ibu tampilkan di layar. Coba Bapak Ibu cermati bahwa contoh desain pembelajaran sesuai dengan SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Ada pembelajaran tematik yang membedakan dengan pembelajaran yang lain. Di sana terdapat KD pada beberapa mata pelajaran. Kemudian di sebelahnya ada beberapa indikator pencapaian kompetensi dari beberapa mata pelajaran yang ditematikan. Itu merupakan desain untuk merumuskan tujuan. Kalau Bapak Ibu akan langsung dituliskan dalam format tujuan, maka tujuan tersebut ambillah dari kompetensi dasar dan IPK yang pada mata pelajaran yang ditematikan. Kemudian bagian yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran cantumkan pendahuluan apa yang dilakukan, inti apa yang dilakukan, dan penutup apa yang dilakukan, serta alokasi waktu yang dibutuhkan. Kemudian di komponen terakhir yaitu penilaian. Penilaian yang akan dilakukan untuk mengukur kompetensi yang dicapai dalam proses pembelajaran meliputi penilaian pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Nah, untuk instrumennya bisa dilampirkan pada halaman lembar yang lain. Untuk memastikan Bapak Ibu paham terhadap materi ini, maka alangkah indahnya jika Bapak Ibu mempraktikkan, yaitu membuat sebuah desain pembelajaran tematik terpadu untuk 1 kali pembelajaran. Desain yang dibuat sebagai bahan praktik dalam pelatihan ini, ya, dalam mata pelatihan desain pembelajaran tematik, itu sebagai bahan untuk Bapak Ibu simulasi mempraktikkan desain yang sudah Bapak Ibu susun. Jadi kegiatan ini merupakan satu rangkaian. Jangan sampai Bapak Ibu menyusun desain ini kemudian praktiknya berbeda. Nah, tujuannya agar Bapak Ibu mudah merancang dan sudah tergambar seperti apa nanti simulasinya. Terima kasih.